inseminasi. Inseminasi aku lakukan di sini ya, bersama Dokter Berta Oktaina. Nah, spesialis kebidanan dan saya kasih tahu dulu ya bahwa inseminasi itu bisa dilakukan saat usia pernikahan udah 1 tahun ke atas. Jadi 1 tahun sebulan atau 1 tahun 2 bulan, yang penting udah 1 tahun itu bisa dilakukan. Yang kedua, tidak sembarang kita ke dokter langsung minta inseminasi, itu tidak bisa. Itu ada proses ya. Pertama ya mungkin promil biasa yang dikasih obat, cek kesehatan kayak gitu. Terus memang kita benar-benar cek itu sel telurnya kita itu berapa sebagai wanita. Terus cek juga di laboratorium spermanya juga. Terus kiranya tuh saluran tuba untuk mencapai sel telur ke rahim itu. Nah itu juga dicek. Jadi nggak sembarang asal inseminasi ya buat kalian yang mau proses inseminasi. Awal aku program itu tanggal 7 bulan 11 2019, dan aku mulai promil itu dari bulan 11 ya, aku konsul pertama kali, dan sekarang bulan 3 karena bulan 2 itu aku tepat 1 tahun pernikahan. Jadi bulan 3 aku sudah melaksanakan inseminasi. Nah tanggal 9 bulan 3 2020 ya aku inseminasi. Sebelum melakukan inseminasi tadi sudah saya bilang melakukan pengecekan lagi sperma. Itu sperma kita tuh spermanya jam 6 subuh kita pergi ke situ, terus ngeluarin sperma dengan cara onani ya. Nah itu spermanya tuh ditaruh di botol, terus dia nanti ke lab diperiksa itu berapa persen yang hidup dan berapa persen yang mati. Alhamdulillah ketika kami itu keadaannya semua normal, dan saya sebagai itu juga dicek juga sel telurnya ada berapa. Nah ini sel telur saya ada 2 di kanan dan 1 di kiri, jadi jumlah sel telur 3, dan menurut dokter itu sudah bagus semua karena sel telur udah matang dan udah berkembang. Nah sekiranya sudah bagus dua-duanya, yang perempuan sudah bagus, yang cowok sudah bagus, nah, saat inseminasi itu tidak boleh ada miom, kista atau yang sejenisnya yang mengganggu atau menghambat sel telur bertemu, sel telur kita itu bertemu dengan sperma. Jadi apapun yang menghambat itu disembuhkan dulu ya, misalnya miomnya dibuang atau kistanya diapain itu buat yang mempunyai penyakit kista miom itu dihilangkan dulu, baru boleh ikut proses inseminasi. Tapi kalau keduanya sudah normal, lanjut ke inseminasi. Sudah proses tuh inseminasi itu, sebelum proses inseminasi aku dikasih obat ini. Nah, obat Gonal F. Nah, obat ini masih aku simpen. Obat ini jadi waktu itu harganya itu sekitar berapa ya? 4.700.000 sudah sama USG, udah sama obat, sudah sama ini juga. Gak lupa obat itu Volapid, selalu Volacid, kalau di Dokter Berta itu Volacid, itu selalu dikasih. Isinya itu seperti pena, dan ini ada nomor-nomor ini gini ya. Jadi ini aku masih ada bekas jarum atau jarum, kita taruh seperti ini gunalnya, kita buka ini. Nah ini itu disuntikinnya di perut kita di tepat di rahim atau di bawah pusat itu disuntikin, terus dipencet kayak gini. Nah disuntikin di perut itu dipencet ya. Nah ini obatnya nanti perlahan-lahan akan habis. Ini waktu itu saya suntikan ke perut saya itu 4 kali disuntik kayak gini. Nah
ikuti satu kalinya lagi suntikan dokter Bertanya. Ini suntikan ini itu sakitnya tuh seperti digigit semut ya kalau di perut. Jadi ini aku beli kapas bius kayak gitu biar nggak terlalu sakit, baru saya tancepin ini tuh. Jarumnya tuh kecil tapi ya namanya kena kulit kita itu masih terasa sakit ya. Nah ini ya, ini harganya itu waktu itu 4 jutaan kalau nggak salah, sama obat sama whisky. Buat jelasnya lagi kayak gini ya obatnya ya, kotaknya kayak gini. Sudah 4 kali disuntik itu di rumah sendiri ya, suntik sendiri. Berapa hari lagi kita konsul tuh ke dokter Berta, terus kata dokternya udah bagus semua. Jadi inseminasinya mulai jam 10 malam. Udah itu ya udah terpaksa kita nginep di rumah sakit itu ya, RSI Yakin. Nah kita nginep di situ. Biaya perawatannya itu kita ngambil kelas VIP C, itu VIP kelas 3 karena ya buat ini aja kan, buat inseminasi aja, buat tidur. Jadi kita ngambil yang VIP C, itu harganya itu 550.000 kalau nggak salah, 550.000. Terus kita aku sempet juga dirawat kayak pakai baju kayak orang sakit kayak gitu, terus udah dikasih kartu mengenal bahwa itu tuh aku inseminasi gitu. Sudah sperma sore hari itu disuruh ambil lagi sperma. Jadi sekitar jam 7 atau jam 6 sore menjelang maghrib itu sperma diambil lagi itu. Katanya mau dimasukin ke lab, mau ditambah vitamin atau dibersihin katanya. Jadi mau dicek berapa lagi yang hidup. Ternyata waktu itu hanya 70% yang hidup, jadi dinaikin lagi menjadi 80% katanya yang hidup. Jadi sperma tadi hidup tuh 80% ya. Terus udah dibawalah aku ke ruang laboratorium, bukan ruang laboratorium, ruang ibu persalinan atau yang melahirkan. Nah di situ aku kayaknya dibius tapi bagian bawah aja, bagian vagina aja yang dibius. Terus dimasukin kateter yang kayak gunting, kateter itu yang kayak gunting. Nah dimasukin ke vaginanya kita, terus disuntikanlah suntik sperma yang tadi sudah dalam lab itu dimasukkan ke dalam suntikan dan disuntikan ke vagina kita melalui kateter tadi dibuka. Terus kata dokternya itu cuma 5 menitan atau 7 menitan. Sudah kata dokter, ya sudah katanya berdoa semoga berhasil. Karena ya berhasil tidak berhasil itu tergantung Allah. Saya hanya membantu ya sebagai ke dokter, kata dokter Berta. Terus ya sudah itu aku ya. Habis itu saya kan disuruh diem sejam di situ di ruangan persalinan ibu melahirkan itu. Udah lama tuh diam sejam itu. Kita masuk kembali ke ruangan rawat kita, kamar kita itu menggunakan kursi roda. Benar-benar aku tuh yang pelan dan ya takut tumpah kan. Jadi aku tuh pelan pokoknya jalannya pelan-pelan, duduk kursi rodanya pelan-pelan, kembali ke kamarnya itu pelan-pelan, dan sampai posisi tidur itu pun saya pelan-pelan, jangan sampai ada yang tumpah. Saya nggak mau kan, karena saya pengen itu berhasil. Selalu sugesti saya mengatakan berhasil. Ya kalau belum berhasil, ya mungkin saya membukakan hati saya untuk pasrah saja. Akhirnya besok harinya itu kita pulang. Itu total biaya yang harus dibayar itu sekitar 4.700.000. Kenapa saya bilang habis inseminasi itu 10 juta? Karena ya inseminasi itu nggak plak langsung 10 juta, yaitu obatnya, biaya perawatannya, terus
obat-obatannya juga, kan konsultasinya juga memerlukan uang. Saya kira dan saya rinci itu sekitar 10 juta buat yang di situ. Tapi ingat, tiap daerah itu berbeda-beda ya. Ada yang memang 30 juta, ada yang 20 juta, itu berbeda-beda. Tapi buat di daerah saya yang di sini Muara Enim itu saya sendiri yang mengalaminya, itu habis sekitar 10 juta. Udah pulang, kita apa aja yang dikasih obatnya itu Proginova ini saya baca itu ini hormon ya, untuk peningkatan hormon wanita. Mungkin diminum pukul 8 pagi, jam 3 siang, dan jam 10 malam. Ini harus tepat waktu dan katanya sih tidak boleh putus. Kalau yang ini asam filet juga di siang jam 1:12 siang. Terus banyak lagi Polacid, tapi sudah kebanyakan hilang. Kita cuma ada riwayat 2 ini aja. Ada yang lain lagi, banyak obatnya. Kemungkinan itu ada 5 macam. Ada obat penguat janin, terus ada yang bulat-bulat putih itu, ada Polacid. Kalau di Berta itu suka ngasih Polacid ya. Terus ada Asifillet sama Proganova. Dan satu lagi saya lupa apa ya itu. Nah, jadi obatnya itu 5 macam. Udah, habis itu kita pulang. Tinggal menunggu hasil, apakah berhasil atau tidak. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu, si merah datang sebulan kemudian. Tepat lagi waktunya sesuai tanggal. Jadi si merah datang sesuai tanggal, itu aku sedih banget, nangis nggak mau makan. Terus si suami, udah nggak apa-apa, gimana pasrah, uang udah hilang gitu kan. Aku ke konsul lagi, gimana dong, aku ini aku haid. Ya sudah, sabar ya, kalau mau dikata aku nggak bisa nyalain siapa-siapa. Itu adalah kehendak Allah. Setidaknya aku nguatin diri, ya Allah, ya udah, aku udah berusaha gitu ya, aku udah pasrah dengan kehendakmu. Jika memang belum saatnya ya, saya harus terima lapang dada. ya itu saja mungkin teman-teman yang saya ceritakan pengalaman saya. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau saya bertele-tele atau kurang jelas. Saya minta maaf kalau belum mengerti atau mau sharing-sharing soal inseminasi. Kalau ada di luar sana mau mencoba inseminasi, boleh, tidak ada yang salah ya. Kita ikhtiar dan berusaha, apapun kita akan lakukan dengan cara pengobatan, mungkin herbal atau yang lainnya. Saya doain semoga di luar sana yang menanti 2 garis merah itu akan segera terwujud. Amin amin ya rabbal alamin.